kesamaannya juga sama-sama bisnis jasa yang mungkin sekarang banyak orang kan mau mulai bisnis itu biasanya aku mau mulai bisnis ya itu jadi dropshipper misalnya atau reseller gitu ya. Tapi teman-teman malam ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih kalau misalnya mau mulai bisnis jasa, gimana juga sih cara mengelola bisnis jasa dan cara mengembangkannya. Dan uniknya di tempatnya Dikon juga ada socialpreneur ya istilahnya ya bro ya. Jadi social Betul. entrepreneurship ya. Dan apa yang berbeda dibandingkan dengan entrepreneur pada umumnya. Tapi sebelumnya mungkin boleh saya persilakan dulu nih untuk kenalan ke teman-teman yang ada di sini siapa Dikon dan apa kesibukannya sehari-hari. Silakan. Oke, terima kasih Mas Yosef. Perkenalkan teman-teman semua, saya Dihkon Nadamis, biasa dipanggil Dihkon. Sekarang saya founder dan CEO dari Clean Sheet. Sekarang fokus utama di menjalankan bisnis Clean Sheet ini. Itu Mas Yosef. Oke, nah ini kemarin kalau saya ini di salon dan spa. Salon dan spa itu ngurusin salon orang ya. Kalau Bro Dikon ini berarti salonnya salon rumah ya. Jadi bersihin Iya, rumah betul. dan juga bahkan sampai semuanya ya, semua bagian rumah bisa dibersihkan. Nah, mungkin kayaknya kalau teman-teman udah pernah melihat Dikon di tempat lain gitu ya, di Kick Andy juga bahkan udah pernah sharing juga mengenai gimana cara memulai socialpreneur ini. Tapi saya pengen gali lagi lebih dalam lagi yang mungkin berbeda yaitu gimana caranya kita untuk mengelola bisnis jasa terutama. Tapi teman-teman yang mungkin baru bertemu dengan Dikon boleh dong diceritain gimana waktu lagi memulai bisnisnya, terutama katanya mulainya dari kuliah ya. Iya, betul. Jadi awal ya dulu ya, saya mungkin ceritain ya Mas Yosef ya, sama seperti yang di Kick Andy dulu maupun yang di sebelum-sebelumnya juga. Awalnya memang dulu waktu saya jadi mahasiswa di Bogor. Jadi mahasiswa di Bogor, terus saya kan mahasiswa bidik misi ya, penerima beasiswa bidik misi atau sekarang itu KIP kuliah. Oh iya iya. Ya, Buat ya. teman-teman yang mungkin belum tahu bidik misi itu untuk mereka yang ekonominya belum mampu ya ibaratnya ya. Iya, betul. Jadi dulu saya dapat itu udah dibiayai full sih sama pemerintah ya. Maksudnya 4 tahun udah full lah dibayar sampai lulus, tapi kan ada kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi gitu. Waktu itu beasiswa belum cair tuh dan uang udah mau habis. Nah, waktu itu saya berinisiatif untuk membersihkan di rumah dosen saya waktu itu awal-awal. Oh Karena awalnya kan rumah dosen nih. iya, rumah dosen awalnya. Dia awalnya rumah dosen, terus karena waktu itu saya lihat Sabtu Minggu itu dosen saya pengen libur dari ngurusin rumah lah. Iya kan? Karena kan beliau udah Senin sampai Jumat udah ngajar. Iya Nah, iya. nah waktu itu saya mikir apa ya yang bisa dapat uang cepet dan hanya paling nggak ganggu kuliah lah. Kan sejam 2 jam kan cukup untuk bersihinnya. Nah, waktu itu Iya. saya nawarin ke dosen saya, Bu, mau nggak rumahnya dibersihin? Dan alhamdulillah beliau mau dan besoknya saya bersihin tuh rumahnya dan disitulah saya dapat uang, dapat makan, dapat kenalin juga ke dosen yang lainnya dan saya berpikir waktu itu kenapa nggak dijadiin bisnis aja ya, karena kan masih banyak anak-anak seperti saya dulu yang membutuhkan penghasilan tambahan. Itu mungkin Mas Yosef awalnya. Wah, jadi ini punya cita-citanya tadi kan di awal saya sempat baca-baca itu ingin menyekolahkan sampai targetnya visinya 1.000 orang anak ya. Kalau yang tertulis biasanya udah 30-an bahkan lebih kayaknya udah sekarang kan udah disekolahkan gitu. Tapi ternyata awalnya justru karena merasakan kesulitan sendiri waktu itu ya. Jadi ngerasain teman-teman yang lainnya yang memang pengen sekolah tapi ternyata ada keterbatasan ya. Itu malah, Betul. tapi kok bisa ya di posisi kitanya kesulitan punya impian ingin membantu yang lainnya juga ternyata ya awalnya gitu karena itu ya. Iya betul. Jadi dulu memang ternyata yang sama teman-teman yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Dan nggak semua mahasiswa kan dulu itu bisa ngeles, bisa ngajar, kan nggak semua ya. Ada yang memang senang bersih-bersih ataupun jago di bersih-bersih. Ya waktu itu saya ajak aja karena kan bersihin rumah besar sendiri kan capek ya. Dari pagi sampai malam ataupun apa. Tapi kan kalau berdua, bertiga kan lebih cepat. Makanya waktu itu saya ajak teman-teman dan waktu itu hanya pribadi nama saya, ya otomatis waktu itu saya ganti namanya jadi Clean Sheet. Itu Mas Yosef. Berarti ingin membantu teman-teman yang seperti sama seperti posisi itu tapi mungkin kalau orang biasanya kepikiran sambil kuliah aku sambil jualan online deh gitu biasanya kan. Ya bisa. Kalau Kok saya dulu sambil kuliah sambil bersihin. sambil bersih-bersih ya. Mungkin
kalau kita jualan jasa enaknya modalnya minim ya. Modalnya skill kita Iya, sendiri ya. Yang kita betul, punya apa kita bisa jual ya. betul. Jadi dulu memang belum belum apa namanya nggak ada modal sih untuk dulu ya, karena memang waktu itu uangnya tinggal 100.000. Nah, 50.000 itu saya gunakan untuk apa namanya dulu itu beli sikat sama bahan-bahan kebersihan itu awalnya. Jadi gimana caranya agar balik balik 300.000 waktu itu kali bersihin. Uang terbatas, 50 ribunya jadi modal untuk beli bahan-bahan, terus diputar lagi jadi modal untuk usaha lagi, diputar lagi gitu ya, sampai usahanya kira bisa bergulir ya. Ini betul juga sih, ya dulu saya ingat ada cara kalau misalnya yang mereka yang produk-produk tapi ingin cepet tuh juga milih yang nonton di YouTube aja gitu ya, buat produk sendiri di rumah, terus nanti produknya itu bisa dijual gitu. Kalau jasa enaknya ya kita tinggal belajar juga ya dari YouTube ya teman-teman, yang bisa belajar dari YouTube, terus kita bisa langsung action ya, walaupun mungkin di tengah jalan kayaknya kita mesti update ilmu juga ya. Kalau saya juga soalnya waktu mulai mulai di industri ya, spa gitu, industri salon itu juga saya yang penting kita mulai dulu kan kalau awal-awalnya ya, lama-lama kita bisa upgrade ilmunya juga. Tapi kalau boleh tahu dari sejak kuliah itu pertama-tama langsung di jasa kebersihan atau kayak udah pernah nyoba yang A dulu terus nyoba yang B terus akhirnya kok cocoknya yang di sini ya gitu usahanya. Nah, itu awalnya memang nggak langsung ke jasa kebersihan ya. Dulu itu awal saya itu dari awal masuk ke IPB kan Bogor dulu, saya bingung tuh. Saya kan anak rantau ya, saya nggak tahu usaha apa yang cocok sama saya ataupun gimana cara menghasilkan uang di Bogor waktu itu. Jadi awal mulai itu saya bisnis batik, jualan batik. Saya Batik. kan Oh, asal Pekalongan ya, saya asal oh jadi dia Pekalongan. malah ada batik Ya, Pekalongan ya. ya, Oh, iya. jadi saya waktu itu bawa batik dari Pekalongan, saya jualin ke dosen-dosen saya juga. Jadi dosen saya yang waktu itu saya nawarin clean sheet itu udah saya tawarin beberapa kali bisnis-bisnis saya gitu. Iya, Jadi iya. dari bisnis batik, terus juga akhirnya karena nggak passion di fashion ya, Iya. jadi ganti lagi ke bisnis makanan minuman, terus ganti lagi ke konveksi waktu itu pernah, ganti lagi ke Jack Tour atau jasa jalan-jalan nemenin mahasiswa galau atau stres dulu ada pernah tuh. Saya nemenin mahasiswa galau atau stres. Terus ganti lagi ke startup bantu desa, pemberdayaan desa, sampai akhirnya ketemu Y-nya di jasa kebersihan. Jasa kebersihan. Oke. Tapi kan bisa kepikiran aku maunya usaha. Mungkin kalau teman-teman lain kan ada yang mau ngerjain skripsinya orang lain, aku bantuin jasa ketiknya gitu. Ternyata dari dulu Divan udah pengennya ini ya usaha ya. Udah mindsetnya kalau lagi butuh duit pengennya jualan gitu, nggak tahan jualan ya. Itu Iya, apa dulu dari kayak dari orang tua juga pedagang juga atau gimana? enggak sih dulu karena apa ya? Ya saya berpikir yang paling fleksibel sih. Yang paling fleksibel itu Sambil kuliah usaha soalnya ya ya. sambil kuliah. Karena kan Eh, yang utama orang tua kan guru ya. Nggak ada iya. background sama sekali di pengusaha lah. Tapi yang saya lihat kan, oh fleksibel nih pengusaha nih. Ya udah sambil kuliah, sambil bisa organisasi, bisa sambil jualan ataupun bisnis. Hmm. Oke, berarti dari sejak kuliah udah mulai. Kalau misalnya teman-teman yang masih kuliah sekarang, kadang-kadang kan ada yang bilang orang tua fokus dulu kuliah gitu ya. Atau ada yang kebalikannya nih, kayaknya harus mulai di semester-semester akhir supaya begitu selesai jadi tesisnya, jadi skripsinya, bisa jadi usaha beneran gitu. Kalau dari Dikon sendiri gimana? Mungkin mulai bisnisnya juga saat kuliah, mahasiswa gitu ya. Tapi kalau ada yang pengen mulai, sebaiknya waktu akhir skripsi kah? Atau dari pengalaman Dikon yang mulainya sejak kuliah tuh paling bagus tuh kapan sih? Kalau saya malah nyaranin ke anak-anak yang lainnya ya biasanya, saya saranin malah dari awal kalau bisa. Dari awal ya? Dari awal. Oh, Karena habisin jatah gagal dulu. Ya, nggak? Jadi hmm, habisin jatah gagal sampai menemukan benar-benar, oh saya passionnya di bidang apa kayak gitu. Sama yang saya passionnya di bidang usaha yang mana. Karena kan saya udah nyoba semua ya, fashion, makanan, minuman, terus juga yang tour lainnya juga tadi ya? udah coba. Iya, jadi makanya oh ternyata saya suka melayani orang kayak gitu. Nah di situ kan saya akhirnya menemukan oh iya yang cocok adalah di bidang jasa kayak gitu mas. Jadi karena kalau di akhir semester, di akhir mau lulus itu kalau belum pernah usaha ataupun bisnis nanti bakalan apa ya gagal dulu. Iya. Ya kan gagal terus habis itu ya udah deh saya kerja dulu kayak gitu. Kalau udah kerja ya pasti akan mikir lagi untuk bisa usaha
kayak gitu sih mas. Mikirnya sekali dua kali, makin lama makin panjang, makin lama makin Iya. tunda lagi, nggak mulai-mulai. Tapi kalau boleh tahu mungkin karena saya juga merasakan hal yang kurang lebih sama, mungkin kalau kita bekerja atau berbisnis di bidang yang misalnya jualan mobil kelihatannya mungkin keren gitu ya. Tapi kalau kita kayak saya nih di bisnis spa, di bisnis pijat gitu, pijat orang gitu kan, mungkin persepsinya mungkin mirip-mirip sama kayak kita bersih-bersih rumah gitu ya. Untuk orang tua terutama, kalau untuk orang pada umumnya sih kita cek-cek aja ya, namanya juga jualan asal ada yang beli kita jual gitu ibaratnya ya. Tapi kan kalau untuk orang tua kita gitu ya, itu gimana waktu itu yang kayak aku mau usaha bersih-bersih rumah gitu. Eh, dari dulu sebenarnya saya nggak pernah bilang ya. Saya Iya, iya, iya. dari Itu awal saya jualan. plusnya mulai di mahasiswa ya, jadi malah gak ketahuan Iya, ya. makanya Malah bisa yang mulai. saya bilang ke anak-anak atau anak-anak muda biasanya mulai dari awal gitu, pas mahasiswa. Karena teman-teman kalau bisnis kecil-kecilan nggak dipandang ini, nggak dijelek-jelekin ataupun diejek. Karena kan masih titelnya masih mahasiswa. Nah, ketika udah lulus, teman-teman pasti akan dihabisin tuh. Wah, masa habis lulus kerja jualan pisang misalnya gitu ataupun jasa kebersihan. Kan itu bisa in down ya. Makanya dulu saya baru bilang itu ketika udah masuk Kick Andy, saya baru bilang. Tapi kan Wah, itu tetap Kakak udah ya terkenal udah. ya, saya baru Makanya habis itu dulu aku tahu. waktu awal-awal ya saya belum berani karena kan orang tua kan pengennya fokus dulu ke kuliah. Ya tetap saya fokus ke kuliah, saya buktiin, tapi tetap saya buktikan juga bahwa bisnis sambil kuliah juga bisa. Kalau bisnis jasa ini kita baru lewat pandemi, sekarang sih masih pandemi juga ya, katanya ada COVID baru yang lagi masuk juga ya. Itu berpengaruh nggak sih sama bisnis jasa? Kebetulan kalau salon saya nih sama spa saya kemarin di Maret, April, Mei itu sampai tutup 3 bulan 4 bulan tuh ininya lokasinya gitu. Kalau di bisnis bersih-bersih rumah kan juga otomatis akses ke ketemuan kan, orang sama orang kan ketemuan gitu. Itu gimana tuh waktu itu? Nah, dulu waktu itu sama kok sama kayak salon ataupun yang lainnya kena kena semua sih untuk dampaknya. Tapi waktu itu malah beruntungnya adalah kita ngeluarin layanan disinfektan. Oh iya iya. Nah, jadi paketnya kan lengkap jadinya. Habis kena positif, rumahnya disemprot, kita bersihin. Jadi habis positif pada Isoman ya, terus ya malah betul. rajin bersihin. Malah jadi naik Oke. layanan maupun penjualannya. Berarti di awalnya sebetulnya turun. Turun Terus karena belum tahu gimana caranya ini masih awam lah, maksudnya masih benar-benar awang-awang. Karena mau masuk komplek aja nggak bisa, mau masuk ke rumah aja nggak bisa. ya. Iya, iya. Apalagi areanya area private kan ya kalau jasa Iya kebersihan betul. gitu ya masuk ke area rumah-rumah orang ya. Hmm. Tapi kalau sekarang nih di bisnis jasa kebersihan ini kan mungkin kalau di pandemi kemarin makin menjamur kayak di bisnis jasa pun saya juga salon yang tutup akhirnya kita home service ke rumah gitu ya. Jadi ada Hmm. home spa yang home service salon gitu. Tapi lama kelamaan kesini itu kan makin banyak kompetitornya nih, makin banyak pemainnya juga. Nah, gimana caranya supaya kita satu nggak perang harga kali ya, kalau orang baru mulai bisnis tuh isinya pasti perang harga gitu. Apalagi di bisnis jasa ya, mungkin kalau di bisnis jasa yang kayak jasa desain misalnya, kita karena desain terus pakai effort kita sendiri, kadang-kadang saking kita nggak menghargai effort kita sendiri, bahkan ada yang sampai menggratiskan effort kita sendiri gitu kan. Jadi kayak ya udahlah pokoknya saya kasih gratis juga gitu ya. Nah gimana cara kita bisa tetap dapat customer, dapat klien, tapi kita nggak harus seperti itu gitu. Memiliki persepsi aku kan nggak ada modal sama sekali, nggak seperti produk, aku harus nyetok nih, aku kan Hmm. jasa mulainya, ya udah aku promo gratisan aja atau bahkan banding harga gitu. Nah kalau di Cleansheet sendiri gimana sih caranya menghadapi itu? Nah kalau di kita memang kita basisnya sosial bisnis ya, maksudnya bisnis sosial ya. Nah yang memang kita tonjolkan itu lebih ke value-nya. Selain perang di kualitasnya ya, kan kalau kualitas ya harus wajib lah untuk bagus ya, tapi kan kita ada value lebih seperti ya ini ikutan bareng-bareng loh, kita gotong royong untuk bisa membantu sama, bukan dari CSR-nya, bukan dari yang lainnya, tapi membantu anaknya langsung. Jadi ketika bersih-bersih hasilnya oke, tapi ada nilai plusnya. Ini sekaligus bisa membantu anaknya ini untuk bisa lanjut pendidikan, itu kan udah nilai plus. Terus tetap kita harus ada value-value tambahan lainnya seperti jaminan kualitas oke. Terus juga apa namanya bonus-bonus juga nggak masalah. Yang penting kita jangan menonjolkan itu yang terlalu berlebihan. Kayak gitu sih mas. Karena jasa itu kan kepercayaan ya. Jadi kalau udah
puas sekali, pasti dia akan repeat lagi gitu. Jadi ya kita jaga kualitasnya terus dan terus kita jaga kualitasnya kayak gitu. Oh, berarti kalau di Clean Sheet itu mayoritas justru anak ini ya kuliah ya dibandingkan Anak dengan kuliah, yang ya anak atau kuliah. emang itu kebijakan ya polisinya ya. Jadi pokoknya kita kalau sebagai orang yang bersih itu mayoritas atau memang semuanya. Di kita hanya dua sih mas, anak-anak putus sekolah sama mahasiswa yang kita sasar kan hanya dua ini untuk Oh, sementara ini oke. ya. Jadi Iya, memang iya. kita sasarnya anak-anak muda. Hmm. Anak yang kesulitan putus sekolah, lalu kedua tadi yang ini ya, masih kuliah juga ya, anak Ya, muda ya. masih mahasiswa kelas karyawan Kalau maupun mahasiswa yang full time lah. oke. Itu challenge-nya dalam mengelola orang gimana tuh? Maksudnya kadang-kadang saya juga kepikiran soalnya. Ini aja kadang kita kalau punya bisnis jasa itu kan mirip kayak kita managing people yang banyak sebenarnya kan. Terus kalau di bisnis jasa yang paling kental itu adalah turnovernya. Jadi keluar masuknya lumayan cepat biasanya gitu. Nah terus dikombinasikan antara bisnis jasa yang turnovernya cepat sama kita hanya masukin atau memfasilitasi anak-anak yang kriteria tadi gitu. Berarti kan waktu kerjanya sebenarnya limited ya. Anak kuliah berarti kan dari masuk kuliah sampai selesai kuliah ya. Nah, itu Betul. berarti artinya rekrutmennya terus-menerus ya. Iya, sebenarnya kita rekrut terus-menerus. Memang kita ya tantangannya sama kan Mas Yusuf ya. Kalau di jasa maupun di apa namanya kebersihan apalagi ya, itu turnovernya lumayan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ya gimana caranya untuk menyediakan orang-orang setelahnya. Dan memang tujuan kita memang saya nggak mengharapkan mereka di cleaning terus mas ataupun jadi cleaning service terus. Yang saya Iya. harapkan adalah mereka setelah pendidikannya oke, skillnya meningkat, nah mereka jadi hidup lebih baik lagi. Setelah lulus kan dia pasti akan kerja di apa gitu kan. Jadi kan Iya. penghasilannya meningkat dan dia bisa narik keluarganya menjadi lebih baik lagi. Tujuannya itu. Jadi saya nggak mengharapkan mereka di cleaning service terus ataupun di clean sheet terus. Tapi ya sebelum keluar ya jadi yang baik dulu dari mentalnya, dari kan di clean sheet kan belajar banyak hal ya. Misal nih ke rumah ataupun membersihkan di rumah. Kita kan di situ bisa memimpin teman-temannya ya. Karena kan yang bersihin bukan hanya satu orang, biasanya ada 2 orang, 3 orang. Itu kan jadi belajar leadership. Terus belajar komunikasi juga. Kan ketemu pelanggan, banyak pelanggan dengan berbagai macam sifat ya, karakter. Ada yang galak, ada yang bawel, ada yang cerewet, ada yang baik banget, dan lain sebagainya. Nah itu kan setiap anak harus gimana caranya untuk bisa mengadaptasi dengan baik. Itu kan yang nggak ada di kuliah. Maksudnya Iya, iya, yang iya. dulu saya nggak dapetin di ya kuliah dapat kayak gitu. Tapi saya prakteknya langsung waktu itu di lapangan tahu oh ini sifat orang seperti ini. Terus gimana caranya kalau dikomplain misal. Ya kan jadi di situ belajar banyak dan ya plus mereka bisa dapat banyak hal di clean sheet selain pengalamannya itu ya. Jadi bisa untuk cerita-cerita nantinya sih mas. Itu internship plus ya, internship plus dapat Ya langsung action di lapangan ya. Anak kalau kuliahan terus langsung disuruh menanganin orang langsung ke rumah klien itu buat mereka juga nggak mudah ya. Itu benar-benar personal enggak development banget ya. betul. Tapi kalau gitu dari mulai awal kita nyari si orang yang ingin join ke kita sampai mereka ini ready untuk kita kirim, itu kan makin ke sini karena tadi lihat di clean sheet itu kan makin banyak layanannya, makin kompleks juga penawarannya ke customer gitu. Artinya mereka semua yang masuk ini mesti di training juga ya, di training sampai bisa, terus baru akhirnya dikirim ke tempatnya customer. Karena Ya. kan tadi saya mikir ada resiko juga karena kalau bisnis jasa ini kan sebenarnya mungkin kita ownernya yang di belakang atau pemilik bisnisnya atau foundernya, tapi yang sebenarnya berhadapan jadi wajahnya kita ini kan sebenarnya mereka ya ke depan interface langsung sama customer gitu. Nah itu gimana cara supaya kita bisa mengontrol itu sehingga tetap bagus delivery service kita ke customernya. Hmm. Nah itu di awalnya memang di rekrutmen sama pelatihannya sih mas. Itu kan seleksi awal ya. Kalau di situnya udah baik, udah bagus, pasti belakangnya juga akan bagus juga. Nah keunggulan mahasiswa itu sebenarnya lebih dipercaya. Masih ini Hmm, kan bisnis yang masuk ke rumah-rumah. ya, Kalau nyuri, kalau apa kan bahaya banget ya.
Tapi kalau dia mahasiswa, kan orang lebih, oh iya dia mahasiswa ini kok aman gitu. Jaminannya kan kampus gitu, ataupun jaminannya ya ada clean sheet juga. Jadi lebih lebih terpercaya lah. Dan memang lebih mudah untuk diajarin gitu kalau mahasiswa ya. Jadi beberapa hal seperti itu. Apalagi anak muda. Jadi ada positif negatifnya juga. Tapi memang sampai sekarang kita masih terus terkendala di SDM. Tapi ya kita terus riset, terus kembangin, ya sampai menemukan celah-celah anak-anak muda, menemukan anak-anak muda yang memang kita inginkan. Makanya kita kerjasama sama yayasan, pesantren, terus juga beberapa lembaga yang lain, rekomendasi-rekomendasi agar ya anak-anak yang pengen lanjut pendidikan ataupun sekolah itu kita menemukan orang-orang itu. Iya. Itu kayak kalau kita sama anak kuliah masuk semester 1 sampai semester 8, berarti kan nanti begitu mereka lulus ada lagi anak yang baru lagi, nanti Iya, challenge-nya kita ya gimana caranya mereka mau join ke tempat kita lagi untuk pada betul. akhirnya bisa ini ya. Tapi menarik banget ya karena ada kalau nggak salah one house ya, kayak one of One, home ya. one home, one hope. One hope itu artinya apa sih? Tadi sempat lihat sekilas di ininya IG-nya di situ. Jadi one home itu layanan berlangganan mas, kayak misal Oh, ada ART maupun nggak ada ART kan biasanya butuh misal seminggu sekali, 2 minggu sekali, kontrak selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah ini kan satu rumah dapat memberikan harapan bagi satu anak untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Bayangin satu rumah yang udah berlangganan, misal 6 bulan atau 1 tahun kan itu bisa merekrut satu anak ya, bisa memberdayakan satu anak mahasiswa aja minimal. Berarti kalau 100 rumah kan bisa memberdayakan 100 orang juga gitu anak. Nah kalau 1.000 rumah kan bisa lebih. Nah itu makanya kita coba perbanyak layanan-layanan seperti itu. Memang tantangannya masih panjang untuk itu. Jadi terus kita berarti coba. si klien yang punya rumah itu membayar jasa ke kita, lalu kita yang akan menyekolahkan anaknya juga. Tapi selain itu pun ada yang si klien tadi memilih untuk menyekolahkan anaknya juga gitu maksudnya. Iya, Atau ada. Jadi di kita itu dari mitra untuk mitra. Kalau di kami kan nyebutnya oh mitra ya, mitra. iya iya. Jadi dari mitra untuk mitra. Mereka kan kerja udah berapa kali per jam ataupun apa. Penghasilannya kan udah ada. Nah, itu memang kita simpankan juga untuk mereka, baik untuk beasiswa kelas, bukan hanya kuliah ya, beasiswa kelas, misal kelas digital marketing ataupun kelas apa yang memang menunjang mereka untuk kedepannya lebih baik kayak gitu kan. Sekarang nggak harus kuliah untuk bisa meraih kesuksesan kan, tapi yang memang mau kuliah ya kita arahkan untuk kuliah D1, S1, D3 kan bisa. Terus yang mau pengen lanjut yang tadinya paket A jadi paket B, paket C itu juga bisa. Nah itu berbagai macam hal itu. Jadi dari mitra untuk mitra, dari pelanggan juga untuk mitra ada. Jadi misalnya anak pelanggannya kan suka ini anak, saya suka nih gitu, kerjanya bagus, sopan, ini terus ini mau nggak dikuliahin ataupun apa? Ini udah kuliah kan, ya udah saya aja yang sekalian donasi gitu. Jadi kan Oh, makanya ada di Instagram kan ada ya iya, order iya, sama iya. dengan donasi ya. Hmm. Sebenarnya ini tuh konsep untuk kayak saya dulu itu berpikir bahwa kalau saya lapar, kan dulu kan saya nggak punya uang kan, misal lapar, saya harusnya nggak minta uang dulu, ya kan, ke orang nih, misal saya minta ke orang, Pak, saya nggak ada uang, saya ini kan biasanya harusnya, Pak, ada yang bisa saya bersihin nggak? Hmm. Nah, saya kerja dulu, baru habis itu dibayar plus ini ya mas tambahan buat buat donasi ataupun buat masnya karena kerjanya udah bagus kan, itu lebih mengajarkan orang untuk berusaha dulu baru kita dikasih yang lebih kayak gitu sih mas. Ya, Nah itu itu makanya itu ya. banyakan itu anak-anak dapat tip tip dari pelanggan. Itu mindset banget ya karena membantu orang untuk membersihkan simple aja sebenarnya itu semua orang hampir bisa melakukannya ya. Betul. Walaupun mungkin kalau udah profesional udah kayak clean sheet pasti kalau saya ingat kalau di asosiasi itu ada asosiasi spa terapis contohnya kalau di spa, kalau di clean sheet kan juga ada asosiasi ininya ya, asosiasi untuk cleaning service Indonesia ya kalau nggak Iya, salah.
di Oktober saya ingat ada expo-nya ya dari Aplindo ya kalau nggak salah ya. Ada Aplindo gitu Aplindo. kan ada ya. Jadi ada ilmunya istilahnya ya, ada ilmunya, ada pendalamannya juga sebetulnya walaupun kelihatannya kayak oh nih bersih-bersih rumah nih gitu atau kayak saya oh nih spa aja nih tapi ternyata itu ada ilmunya, ada background caranya juga Betul. ya. Mungkin waktu awalnya nggak harus sampai expert dulu ya. Atau kalau di dulu di awalnya apakah belajar cleaning service dulu atau pokoknya action aja dulu gitu ya biasa kalau ini. Kalau dulu yang penting udah kelihatan bersih aja ya udah. eh, Saya dulu kan otodidak dari lihat YouTube, iya, dari iya, iya. lihat dari internet dan lain sebagainya. Saya lebih otodidak aja, tapi lama kelamaan kan udah mulai ada yang ngajarin profesional, ada yang benar-benar pelatihan profesional kayak gitu. Jadi mulai bertahap. Biasanya kayak gitu malah yang jalan deh. Ya mulai aja dulu deh gitu. Kayak saya juga sama sih mulai Betul. dulu nggak bisa spa nggak bisa salon mulai dulu tapi ya pasti nanti harus kita sesuaikan ya kalau nggak pun mau nggak mau sama kompetitor lainnya itu pasti akan kalah kualitas juga ya karena ternyata walaupun sesimpel usaha seperti kayak saya di pijat atau di salon atau di bahkan di bersih bersih selalu ada update terus ya selalu ada teknologi baru Ya, terus selalu ada update yang baru terus ya kalau misalnya untuk di Clean City ini berarti kelebihannya kita nggak usah seperti ibu rumah tangga yang dia ngambil ART terus ART-nya keluar terus nanti ada pas lagi apakah lebaran infal misalnya dan lain-lain itu jadi ya, hilang ya mereka kendaraannya ya. betul. Betul. Kalau ART kan misal ini, kalau ART yang orang yang udah punya anak yang udah besar kan nggak perlu ART sebenarnya. Hmm. Ya kan untuk KRT itu orang-orang yang memang masih anak-anaknya masih kecil itu butuh 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 ada yang nemenin. Kalau yang udah besar kan sebenarnya dia hanya butuh pembersihan misal seminggu 3 kali aja. Apa namanya, kayak apa ya, kan sekarang privasi orang untuk tinggal di rumah kan udah enggak, kadang ART kan tinggal di rumah Iya. privasinya kan kadang terganggu, terus makan minum ketika ada yang sakit ART-nya kan bingung, ini yang bersihin siapa, yang ngurus rumah siapa, kayak gitu gitu. Jadi berbagai macam hal yang lainnya. Jadi dengan adanya Cleansheet ini sebenarnya menjadi tambahan solusi untuk memfilter itu. Ya, tapi ini jadi peluang bisnis juga, terutama yang jasa-jasa yang mungkin nggak dilirik sama banyak orang ya, karena mungkin banyak orang masih melihat yang seputar full online misalnya. Saya nggak bilang itu nggak bagus sih, bagus juga gitu. Tapi ada peluang lainnya di mana saya juga ngeliat, terutama mereka-mereka yang milenial, Gen Z atau Gen yang bahkan lebih baru lagi gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang milenial atau Gen Z juga siapa yang sekarang punya skill untuk bersihin atap rumah gitu ya, atau bisa nambal pipa yang bolong gitu di rumah gitu kemungkinan tuh udah mereka lebih memilih tinggal di apartemen dibandingin punya rumah sendiri dan ngurus rumah gitu kan. Jadi itu yang membuat bisnis jasa terutama seputar maintenance itu jadi bagus banget ya. Dari mulai bersih-bersih rumah, dari mulai tadi ada home service, ada ngecat rumah aja kadang-kadang anak sekarang malas loh, padahal cuma ngecat Ya, ruangan doang kan. Aduh saya pakai jasa aja deh gitu. Jadi itu jadi peluang ya sekarang ya peluang bisnis jasa. betul, betul Mas. Nah, tapi challenge-nya gimana sih kalau ngomongin milenial sama Gen Z ini kan mungkin kalau orang dulu tuh mereka sabar untuk ini ada trending nih, trendingnya selama sebulan sampai 2 bulan. Setelah itu nanti baru kita masuk ke dunia kerja ketemu klien gitu. Sedangkan tadi satu dari ekonomi yang mungkin kurang mampu atau belum mampu sehingga dia nantinya kan biasa kalau ekonomi kurang mampu ini kan kayak circle ke bawah gitu mungkin di rumah juga ada problem sama orang tuanya kita tahu kalau misalnya ekonominya kurang lebih sering berantem gitu di rumah gitu sama suami istri terus jadi attitude-nya juga berpengaruh sama apa yang dia bawakan juga gitu pada saat dia masuk ke tempat kita terus gimana caranya dengan situasi milenial dan Gen Z yang seperti itu kita bisa membuat dia itu sabar dengan sistem pelatihan kita di awal-awal gitu kan katanya tadi kan harus memfilter yang bagus yang mana gitu. Nah, itu apa namanya, beberapa memang seleksinya di situ, Mas. Kalau memang mereka nggak sabar ataupun apa berarti belum belum masuk di clean sheet. Kan kita ada challenge-nya ya, kayak bersihin dulu, bersihin di mana gitu. Kadang kita Iya. kasih challenge untuk di awal. Kalau emang udah di awal udah kayak ogah-ogahan atau ngeluh, ya itu nggak bisa masuk di kita. Karena nanti bakalan berat kayak gitu. Iya kan? Karena bersihnya macem-macem kayak gitu. Dan ketemu pelanggannya juga berbagai macam dan tempatnya juga beda-beda kan. Ada yang di apartemen, ada yang di rumah, ada yang di kantor. Jadi kalau
memang nggak kuat ya nggak bisa. Makanya tapi tetap kita kasih kayak lebih lah, value lebih untuk pelatihan ataupun ketemu dengan teman-teman yang lainnya kayak gitu kan, saling cerita. Sebenarnya kayak kerja bakti tapi dibayar, Mas. Ya sistemnya kayak Oke. gitu, kayak kayak bareng-bareng kan, bareng-bareng bersihin kan lebih lebih apa ya, lebih kerasa lebih enteng daripadanya sendiri aja bersihin dan sebagainya. Makanya kita kan ada program-program yang kayak bersih-bersih masjid, bersih-bersih tempat ibadah maupun sekolah kayak gitu juga ada untuk bisa merefresh teman-teman yang lainnya. Itu boleh sharing nggak sih kalau training tuh prosesnya kayak gimana sih? Apa dulu gitu? Misalkan apakah semuanya teori di awal-awal supaya mereka bisa bersih-bersihnya gitu, atau di minggu keberapa langsung ke tempat customer, atau mungkin karena tools cleaningnya ada banyak, servisnya ada banyak, awalnya dari servis yang mana dulu ke servis Hmm. yang mana gitu misalnya. Kalau di kita sama kayak tadi Mas Yusuf bilang. Jadi awalnya memang teori dulu, jadi biar mereka tahu dulu apa aja nih teorinya. Kadang kadang nggak tahu kayak gitu, kayak sapu, terus bahannya apa, kan kita harus mengajarkan bahan-bahannya apa ya. Terus habis itu baru prakteknya diuji coba. Ini coba ya, ini gerakin bersihin di mana, bersihin apa kayak gitu di tempat trainingnya. Nah setelah itu baru kayak Hmm. OJT, kayak ikut sama seniornya, ikut Karena sana tadi nih. berempat, bertiga Ya gitu ya, mereka itu akan itu itu. ada yang orang-orang yang masih training yang ikut, jadi kan tahu ya gambarannya tapi belum benar-benar untuk megang full. Setelah dari seniornya oke, ataupun dari pendapat seniornya oke, lolos, nah itu baru bisa dilepas sendiri kayak gitu. Jadi tahap-tahapannya ada, nggak bisa langsung langsung dilepas aja, nggak. Dan dimulai dari layanan yang paling mudah dulu, dari daily cleaning yang pembersihan setiap hari, ngepel, nyapu kaca kayak gitu-gitu. Iya. Baru nanti untuk yang sulit-sulit kayak kamar mandi, terus juga poles lantai dan sebagainya. Kalau Clean City ini kan mayoritas di Jabodetabek ya kalau nggak salah ya, karena lihat di Ya, zaman-zaman. Sekarang ada berapa? 6 atau 7 ya sekarang ya? Atau malah udah nambah? Saya kurang tahu juga udah sekarang. mulai nambah lagi di Udah Jogja mulai nambah sama, ya? Jogja ya sekarang ya? ya Jogja, Bandung nanti juga akan ada. Bandung. Ya Oh, kita coba uji coba terus lah untuk penerapan, untuk perbaikan-perbaikan clean sheet ke depannya. Kan berarti harapannya dari bisa. mulai Bogor, terus Ya, masuk ke Jabodetabek, terus lama-lama sekarang ke Bandung sama Jogja ya? Tambah di ya, luar kota berarti sekarang ya? ya. Harapannya kan bisa membantu, kita bisa membantu teman-teman di kota yang lainnya kan. Bisa Hmm, membantu mahasiswa-mahasiswa di universitas lainnya selain di Jabodetabek. oke, oke. Gimana ininya setelah ke tempat Jogja? Tapi kalau Jogja baru ya kayaknya ya. Terakhir saya lihat di timeline-nya Baru-baru. nih opening Jogja gitu katanya. Tapi yang di kota lainnya Surabaya berarti yang udah sebelumnya sebelum Jogja ya? Iya, Bandung kita 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 Bandung, yang Bandung Bandung. ya, di Bandung. Itu beda nggak sih kriteria atau mindset anak-anaknya sendiri yang di Millennial atau Gen Z tapi di beda kota itu, dan mungkin cara mengajak atau melatihnya juga? Beda sih, makanya ini kan kita belajar banget tuh dari Bandung sama Jogja, itu kita belajar banget. Oh, tipenya beda ya. Maksudnya biaya hidupnya kan beda, ya kan? Iya, Biaya iya. hidupnya beda. Terus orang-orang yang tinggal di sana juga beda, ya kan? Yang satunya Jakarta metropolitan, di Jogja kayak lebih kalem, di Bandung kayak lebih slow kayak gitu kan. Terus biaya hidupnya juga beda, terus ternyata rintangannya juga beda-beda. Anak-anak yang sekolah di sana juga tujuannya beda-beda. Kalau di Jabodetabek mungkin dia lebih untuk merantau untuk jadi lebih baik ya. Kalau di Jogja maupun Bandung mungkin pengen lebih nyaman ataupun apa. Jadi macam-macam. Makanya terus kita evaluasi sih Mas Yosef. Jadi harapannya dengan Dan nyari trial-trial yang insight kita sampai lakukan, sedetil itunya ya ternyata ya. iya, karena kita main sama manusia, apa Iya, ya, iya. sama benar-benar keberhasilan bisnis ini ya dari manusianya. Gimana cara kita menemukan orang-orangnya, dan gimana cara kita mencari pasarnya yang tepat. Karena setiap kota pasti beda-beda. Yang satu layanan kota A, layanan ini yang paling baik gitu. Yang satu ternyata cocoknya untuk apartemen, yang satu cocoknya untuk rumah, kota satu, kota yang lainnya Iya. ternyata cocoknya untuk masjid-masjid atau tempat ibadah, kan beda-beda Berarti gitu kan. memperluas juga nggak hanya di residential cleaning, tapi masuk ke kantor juga, masuk ke pabrik juga Ya, sekarang ya mulai bisa betul. ya. Oke, oke.
menarik banget ya. Tapi kayak memang kalau kriteria di beda kota tuh beda beda kriteria customer juga ya. Tapi kalau misalnya Iya. kita punya udah lulus dari clean sheet, istilahnya lulus ya, lulus itu maksudnya udah lulus kuliah, berarti kan udah nggak di clean sheet Hmm. lagi. Itu ada yang kayak aku mau dong ikut berkarya di clean sheet karena aku juga pengen nih membantu ribuan anak lainnya untuk juga bersekolah juga gitu. Ada nggak yang kayak gitu juga? Jadi dari freelance atau dari part time jadi join ke clean sheet gitu. Ada. Jadi beberapa memang join di clean sheet juga. Sebenarnya clean sheet itu kayak sekolah sebenarnya. Yang kayak ini ya. Sekolah itu maksudnya ini. Mereka dari mahasiswa yang belum lulus, terus yang tadinya dari bersih-bersih, dia kan pasti jadi leader. Dia udah bisa memimpin tim bersih-bersihnya. Habis itu dia naik lagi untuk jadi supervisor atau ngawasin lah. Terus juga naik lagi untuk jadi eh, orang yang megang di kota itu. Nah, ketika dia udah lulus, ya kita kirim aja ke kota yang lainnya kalau memang kita mau buka. Ya kan? Jadi Baru itu, ya itu lebih simpel daripada kita harus mencetak anak-anak baru di Bandung kayak gitu ataupun di yang lainnya. Karena ya tapi itu masih butuh proses karena kan oh itu risetnya luar biasa. itu ya, menarik banget tapi Iya, udah sangat menarik kayaknya. betul. Apalagi kalau ngomongin masalah ngelola full timer sama ngelola freelancer, ini bedanya luar biasa kayaknya ya. Dan itu Iya, yang menariknya gitu karena tadi kalau di clean sheet ternyata bahkan mayoritasnya ini kan kalau kita ngomongin mahasiswa sih betul, tapi kan mereka fokusnya belajar satu. Kedua mereka juga fokus kayak kita ngelola freelancer jadinya ya. Nah gimana caranya supaya mereka saat dipanggil itu nggak bentrok. Nah ini kayaknya juga isu yang besar banget kayaknya ini ya. Jadi gitu betul. gimana manage sih mau managing freelancer ini tricky banget sebenarnya. Nah, untuk awal memang kita nanya dulu jadwal kuliahnya mana kayak gitu. Nanti kan didata ataupun dimasukin ke apps lah ataupun teknologinya yang bisa kita iniin ya ataupun di bagian admin traffic lah. Nah, di situ kan nanti didata semua. Oh ini saya hanya bisa Sabtu Minggu ada kayak gitu Sabtu Minggu. Saya hanya bisa Senin Kamis ada kayak gitu. Ada juga yang memang dia banyakkan di kelas itu kan tingkat akhir yang kita incer. Karena apa? Dia kan hanya skripsi, Iya, tinggal iya. skripsi. Nah, itu kan jadi waktu luang mereka lebih banyak ataupun mahasiswa yang kelas karyawan ya kan dari mungkin ada yang kuliah hanya Sabtu aja, Minggu aja, setelahnya ya kosong. Ya udah ikut di clean sheet untuk bersihin. Jadi mahasiswa itu banyak tipenya juga, Mas. Ada yang full time kalau kayak kayak saya kan dulu IPB ya kuliah dari pagi sampai sore. Ya paling Iya. ada 1 jam 2 jam kosong ya saya ambil bersih-bersih. Tapi kan ada kampus swasta maupun yang negeri yang memang hanya kuliah di malam ataupun Hmm. hanya kuliah di Sabtu atau Minggu atau Jumat. Nah, selebihnya kan anak-anak bingung tuh mau kerja apa ya. Kalau punya skill untuk edit ataupun fotografi kan mungkin bisa aja. Tapi kan yang nggak punya apa-apa dari kampung Iya. misal bingung. Iya. Ya pasti salah satu alternatifnya ya bersih-bersih kayak gitu. Iya. Wah itu challenge juga ya selain mengatur waktunya juga tapi juga mau manage selain tadi milenial sama Gen Z tapi gimana caranya milenial sama Gen Z mau juga untuk nyoba bersih-bersih karena saya juga mengalami tantangan yang sama sih sebenarnya makanya jadi cerita sama Dikon juga kan. Freelancer di dunia spa ini beda sama freelancer di dunia salon kalau pengalaman saya lebih terlihat agak keren gitu kalau kita di dunia salon barber gitu tapi kalau di dunia pijat gitu ya jadi mijet gitu ya itu tantangan banget juga buat saya untuk dapat freelancer di dunia itu gitu. Nah ini kan juga tantangan yang cukup berat juga nih untuk anak kuliah yang saya rasakan juga mereka punya mimpi aku mau kerja di katakanlah ya di Ernst Young di perusahaan internasional yang kayak gini gitu kan ya itu Hmm. mindset yang mereka tuh. Terus pada saat ini mereka lagi kuliah, yuk bantuin aku di tempatku misalnya jadi terapis spa gitu ya, atau di tempatnya Dikon jadi bersih-bersih. Itu gimana sih cara convince terutama milenial sama Gen Z ini kan yang instant culture juga nih ngeliat sosial media nih kayak keren-keren juga ya gitu misalnya ya. Itu gimana sih caranya tetap bisa mau bergabung dengan Gen Z misalnya? Nah, di kami memang brandingnya memang anak muda ya. Itu kan itu. Terus sama kita buat bener-bener gimana cara biar keren. Hmm. Ya, makanya di kami pun clean sheet namanya Rangers kalau di Oh mitranya gitu. Oh, iya, Rangers. iya. Makanya kan biru-biru, jaket biru, helm biru, terus kaos biru kayak gitu. Jadi gimana caranya biar kelihatan kayak apa ya? Kita kita pahlawan kebersihan loh, kita yang in bantuin mereka orang loh kayak gitu. Sama
ya kita coba beri mereka nilai lebih bahwa di Clean Sheet ya terkenal mahasiswa kok ataupun anak-anak muda yang memang mau lanjut pendidikan gitu. Jadi kan semakin orang mandangnya kan makin lebih tinggi. Nah, ini berarti itu sih. Ya kalau memang Iya, gengsi, itu kan tantangannya memang masuk di iya, Clean iya. Sheet, harapannya biar gengsinya hilang kayak gitu, mentalnya kuat kayak gitu. Karena ada juga yang anak orang kaya nitipin ke kita, ini udah ini Hmm. suruh bersihin tuh. Ada orang tua apa dulu ada tua orang tua kaya gitu Iya, nitipin ke berada kita. lah ya mereka Nah ya. ya, Tapi ini ternyata anak mau mentalnya biar bisa public biar speaking, betul biar bisa iya ketemu sama. ya udah kirim aja ke Clean Sheet, Mas ini bebas mau disuruh bersihin atau apa bebas enggak. Mungkin udah kesal juga kan. Iya, iya, iya. Terus kalau misalnya di clean sheet, misalnya ada orang yang mau invest di clean sheet, mungkin sekarang kayaknya udah jadi startup yang terkenal pasti udah ada investornya nih. Tapi kalau dulu pasti kan belum ada ya. Nah kalau tapi sekarang masih bisa join nggak sih? Karena kan kalau clean sheet itu kan kalau mengembangkan itu kayaknya lebih duplikasinya nggak harus punya lokasi bisnis yang ada Nah, outletnya misalnya ya, ada ininya. Tapi kan sebetulnya kita buka buka kayak rumah ya. Nah, itu dijadikan tempat naruhnya gitu ya. Atau gimana sih caranya bekerjanya? Mungkin kalau teman-teman tertarik jadi rangersnya atau teman-teman tertarik bahkan bergabung kolaborasi jadi mitranya investor gitu. ya kalau di kita memang ada kayak kalau pengen buka di kota mana gitu, nah, nanti kita bisa join atau kayak investasi lah di Clean Sheet untuk kota itu, karena kan di sana biasanya udah ada tempat gitu kan. Kalau udah punya tempat ataupun punya pasar juga di sana ya mangga bisa bisa join kita, ataupun bukan hanya punya tempat sih tapi dia mungkin ada jejaring untuk orang-orangnya, Hmm. orang-orang itu yang memang anak-anak desa ataupun anak-anak kampung yang pengen lanjut pendidikan atau kuliah, kan itu yang jadi sasaran kita ya. Jadi nanti bisa saling tuker tuh antar kota, dari Bandung kirim ke Jakarta gitu kan. Itu karena anak rantau pasti beda, daya jualnya Iya. pasti beda dibanding orang Bandung gitu. Itu beda banget, makanya kita nyari mahasiswa-mahasiswa yang rantau, yang memang butuh gitu. Nah itu bisa lakuin itu sih Mas Yosef. Jadi bisa kita kolaborasi, salah satu kemitraan bisa. Terus yang kedua bisa kolaborasi untuk penyediaan orang-orang yang memang membutuhkan di desa-desa. Karena kita juga ngambil dari orang-orang desa, anak-anak desa yang pengen lanjut pendidikan karena di desanya nggak bisa, uangnya terbatas, ya udah ke clean sheet aja di Jabodetabek ataupun di kota-kota yang lain yang memang ada clean sheet kayak gitu Mas. Wah ini jadi kalau bisnis jasa tuh nggak cukup dengan produknya aja ya, jual jasanya aja nggak cukup, tapi mesti orang percaya sama bisnisnya juga ya. Ada sociopreneur atau teman-teman cari apa yang bisa membuat bisnis jasa kita beda sama yang lain nih. Karena banyak yang bilang kan enak kalau bisnis jasa aja karena tanpa modalnya dia minimal modal, bahkan modalnya hanya effort aja. Bikin agency, sosial media misalnya, cuma pakai skill aja kok. Ternyata Hmm, malah lebih susah kalau bisnis jasa itu ya. Karena orang nggak hanya harus percaya sama jasanya aja, harus percaya sama bisnis atau brand kita juga, sama harus percaya sama siapa yang menjual juga karena berinteraksi betul. sama customer-nya. Betul. Nah itu tantangannya sih, makanya kita 3 tahun ini tuh wah luar biasa. Maksudnya gini, saya kan otodidak ya, dia jurusan ekonomi gitu, ilmu ekonomi, lari ke kebersihan. Dan itu tantangan di kebersihan itu luar biasa, dari orangnya, dari pelanggannya, dari cara scale up-nya. Sampai sekarang pun kan belum ada yang top of mind yang memang masih bertahan ya untuk di Hmm. cleaning ya. Karena yang besar pun gugur kan, yang besar aja gugur gitu, apalagi yang kecil-kecil gitu. Makanya kan ini kita terus uji coba, kita terus riset gimana caranya, karena kita kan hanya rekrut anak-anak muda. Jadi 18 sampai 25 tahunan lah, sampai yang pengen lanjut pendidikan. Yang lain kan bapak-bapak, ibu-ibu, ya mungkin Mas Yosef juga salon ataupun pijat kan pasti ngerekrutnya bapak-bapak, ya kan, Ya, ataupun kalau kita ibu. pasti ibu-ibu banyak kan. Ya, betul. Kalau di kita ada yang memang anak muda juga yang memang ya perempuan ataupun laki-laki. Jadi memang karena modelnya baru, jadi kami harus benar-benar, ya saya sering terjun juga, maksudnya terjun langsung untuk lihat masalahnya apa ya, kendalanya apa ya. Kayak gitu sih Mas Yusuf. Ya, ya. Tapi kalau dari sisi kebersihan sendiri gimana sih di Indonesia? Mungkin kalau sebelumnya kan di Jabodetabek lagi proses mengembangkan ke kota lain. Apakah ini hanya fenomena di Jabodetabek aja, terutama bukan bukan bersih-bersihnya, tapi
membersihkan menggunakan jasa orang lain kayak home service ke rumah orang atau bersih jasa itu hanya di ekonomi menengah atas saja atau sebetulnya di kota besar saja atau kalau dari Clean Sheet itu melihatnya seperti apa? Mungkin udah startup, udah ada investor, udah punya data yang lebih lengkap kan mengenai marketing ini. Kalau untuk sekarang memang kita nyasarnya memang kota-kota besar dulu. Kota-kota besar dulu. Tapi kan kita lihat potensinya. Potensi itu ada kota kecil yang kita sasar dan kita ajak kerjasama orang yang memang udah punya pasar di sana selain rumah ya. Misal perusahaan ataupun dia udah punya proyek apa, ya udah kita jalannya aja kayak yang proyek yang SCTV sama Indosiar ini kan dia kan udah menyebar, jadi kita datangin satu kota ke kota yang lainnya. Sekarang kan masih di Jabodetabek, bulan depan itu di Palembang. Udah dibiayain semua tuh semuanya. Terus bulan depannya lagi pindah lagi ke Jawa di Purworejo ataupun di mana. Kan itu kita datang ya memang kalau udah ada pasarnya ataupun yang memang udah ada ininya. Tapi ya setidaknya kita coba menutup kemungkinan ya Iya, iya. untuk bisa terus berjalan. Tadi ngomong-ngomong yang besar aja tumbang itu bener banget sih ya. Karena kalau ngomongin yang go dan go lagi itu ya, jadi ada go. Kalau di salon saya kan ada go glam ya. Kalau ada go auto buat yang mobil ya. Kalau yang di tempat bersih-bersih sama ada yang ke Go rumah juga clean. untuk bersih go clean. Kalau saya ngambilnya go glam sama go massage yang usaha home service saya gitu. Nah, berarti kan ini kan, tapi dulu mereka sebetulnya sudah melihat bahwa ini ada pasarnya ya. Dan mungkin kekompleksannya yang membuat akhirnya ya udahlah fokus ke apa, kalau startup itu kan fokusnya ke payment ya, mereka sekarang yang GoPay dan lain-lain gitu ya, perangnya di tempat payment gateway ya. Nah tapi ternyata di yang lokal-lokal ini itu mulai ada juga kayak kalau nggak salah Sejasa misalnya ya, Sejasa kan juga platform ya. Jadi mulai ada beberapa platform yang masuk ke daerah home service juga atau jasa yang ke online di rumah juga gitu. Tapi kayaknya karakteristiknya ini beda ya antara Sejasa atau yang sekarang tuh yang lagi banyak promo itu yang pin apa itu ya. Nah itu Ya, itu juga itu masuk ke semuanya ya, bahkan ya masuk ke jasa semuanya dimasukin. Tapi kayaknya tetap ada gap seperti kayak GoCar itu kan ada platformnya, ada pengelola mobilnya ya, ada mereka pada akhirnya kan bekerja sama untuk masuk ke marketnya juga ya. Jadi nggak bisa hanya platform sendirian aja kayaknya. Atau ya, gimana betul. kalau menurut dari tempat ini Dikon sendiri? Kalau kami memang nanti kan layanan clean sheet bukan hanya cleaning ya harapannya. Nanti bisa pest control, terus juga AC service cleaning dan lain sebagainya, macam-macam lah nantinya. Tapi yang memang harus kuatin dulu di core utamanya, di cleaningnya. Nah itu yang memang tantangan utamanya ya. Pasarnya masih besar kok. Siapa sih yang nggak butuh bersih-bersih ya untuk zaman sekarang ya. Mau masjid, mau apartemen, mau rumah sakit, mau rumah, mau apa namanya kantor, itu kan butuh semua. Kebersihan itu penting gitu, tapi dikiranya mungkin nggak begitu inilah berdampak, tapi di suatu tempat kalau emang nggak bersih kan citranya kan jadi jelek, itu kan jadi tantangan ya. Dan pemainnya memang banyak ya, makanya kita harus punya ciri khas sendiri untuk bisa bermain di wilayah ini. Itu sih mungkin Mas Yosef. Wah ini banyak insight juga yang saya dapetin, tapi thank you udah sharing-sharing Dikon. Tapi mungkin terakhir, terutama buat teman-teman yang merasa kayak Dikon dulu, aku pengen punya mimpi lanjut sekolah lagi, aku pengen sambil usaha, apa sih 3 tips yang buat mereka supaya mereka mau update lagi, mau berusaha lagi di keadaan mereka yang terbatas gitu ya, lagi proses mengubah kehidupan, tapi mau lanjut gitu, nggak nyerah gitu ya. Gimana caranya supaya mereka tetap lanjut terus, semangat terus gitu? Ada 3 tips nggak buat mereka nih? Kalau dari saya mungkin di awal memang saya ya awalnya memang harus punya mimpi dulu ya. Maksudnya mimpi itu harus punya keyakinan dulu bahwa saya mimpinya mau jadi apa ya, misal mau maju dan sebagainya. Walaupun ada keterbatasan, ya kita pasti akan bisa untuk mencari peluang itu. Makanya lingkungan itu penting. Yang kedua ya, coba cari lingkungan yang baik, lingkungan yang memang bisa mendukung, bukan malah mengejek ya. Kan biasanya kayak gitu, malah kita down itu kan kadang mengejek kayak gitu atau diejek. Ya dulu juga saya rasakan itu. Tapi yang ketiga ya kita harus terus berjuang mau apapun orang selama kita masih muda, selama kita masih punya tenaga maupun doa ya usaha aja terus gitu sampai benar-benar
Tuhan ngasih jalan ke kita, petunjuk yang lebih baik. Itu sih Mas Yusef. Ya, tapi benar banget sih ya. Lingkungan itu penting banget. Kadang-kadang kita yang merantau udah dari kota ke desa itu udah susahnya bukan main gitu ya. Tapi ternyata sampai kota, sampai ke tempat yang kita tuju, malah kita di underestimate. Itu rasanya nggak enak ya. Double susahnya gitu ya, ibaratnya ya. Jadi mungkin ini jadi buat teman-teman yang merasa ada di Jabodetabek, ada di Bandung, ada di Jogja, boleh juga tuh gabung jadi Rangersnya Clean Sheet ya, biar ngumpul sama orang-orang yang sama, yang punya visi yang sama, pengen berkembang ke depannya kayak gimana. Itu kan teman-teman bisa saling menguatkan ya di sana ya, terutama teman-teman yang lagi kuliah tadi. Thank you buat Dikon udah sharing-sharing Sip. di sekolah bisnis. Sukses terus nih buat Amin, Clean Sheet, amin. juga bisa makin banyak di berbagai kota di Indonesia juga. Amin. Thank you Dikon, sampai jumpa Siap. lagi di Makasih banyak. Mari. Makasih Mas Yusef.